Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa fenomena El Nino atau kemarau berkepanjangan telah menyebabkan beberapa permasalahan di Indonesia. Salah satunya adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang saat ini banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dan oleh karena itu pemirsa, saya akan langsung bertanya dengan salah satu anggota dari Komisi 4 DPR RI, yakni Bapak Darori Wonodipuro, terkait dengan seperti apa penanganan dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia ini. Baik Pak, terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang sekarang ini sudah terjadi di Indonesia ini, dan ini bahkan dikatakan darurat, Indonesia darurat kebakaran hutan. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, apakah ini memang diakibatkan oleh fenomena El Nino ini nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi permasalahan kebakaran hutan dan lahan, kebetulan sebelum saya jadi anggota DPR, saya pernah menjabat Dirjen mengenai penanganan kebakaran hampir 7 tahun di Kementerian Kehutanan. Bahwa saat ini memang cuaca ya dikatakan ekstrim, ya betul, bahwa kemarau cukup panjang dan juga adanya hasil dari BMKG akan terjadi El Nino, artinya kemarau panjang. Namun faktanya memang bahwa saat sekarang ini di beberapa daerah ya yang sekarang sedang mengalami kemarau, khususnya di Kalimantan, juga di Jawa, ya bahkan beberapa tempat sekarang sedang terjadi kebakaran. Satu pihak di daerah utara seperti Aceh sekarang sedang banjir, malah hujan lebat gitu. Artinya ini perlu kewaspadaan. Dan kemarin kita sudah rapat dengan Menteri KLHK, kami mengharapkan bahwa pengalaman saya lebih baik mencegah daripada memadamkan. Karena memadamkan api kebakaran itu sangat sulit karena medannya. Jangankan hutan, rumah yang banyak beritakan oleh selama ini sudah muncul, itu aja sulit untuk memadamkan. Maka lebih baik melakukan pengendalian kebakaran. Nah, siapa yang mengendalikan? Kita harapkan Menteri KLHK bisa menggeser anggaran-anggaran yang bisa digunakan untuk pencegahan kebakaran, untuk memberi honor kepada masyarakat di sekitar hutan dalam jangka waktu 3 bulan. Karena dialah yang tahu kondisinya, yang tahu tempatnya, karena petugas kita pada umumnya tidak tinggal di pinggir hutan, tapi rata-rata di kota kabupaten. Nah inilah salah satu. Yang kedua juga kami mengharapkan juga peranan dari para pengusaha kebun yang untuk menjaga kebun dan HTI untuk ikut berpartisipasi, ya, karena pengalaman kami, mohon maaf, memang pemadam kebakaran lewat udara kita sangat terbatas. Pengalaman kami melihat di Korea, di Jepang, hutannya sedikit tapi pesawat terbangnya hampir di atas 40 unit. Nah kita hampir katakan hanya berapa unit. Maka saya sudah menyarankan bagaimana para pengusaha sawit dan seterusnya bisa berkumpul untuk menyewa, ya, yang mengatur penggunaannya bisa kehutanan atau BMKG atau yang lain gitu. Sehingga ini lebih cepat karena pemadaman di hutan itu tidak bisa, air juga sulit. Nah, salah satu cara yang terbaik dengan udara. Tapi yang lebih penting lagi adalah pengendalian. Nah, ini betul apa kata para ahli bahwa ini menjelang El Nino dan ini masih panjang kebakaran hutan dan lahan. Ya. Dan kepada masyarakat memang kita paham saudara-saudara kita itu mengolah tanah lebih mudah dengan membakar karena itu murah. Nah ini kadang-kadang tidak disengaja, satu hari kerja membuat ilalang dan seterusnya, tapi ditinggal dibakar, tinggal merembet kemana-mana. Nah ini yang perlu penyuluhan, maka saya sarankan juga kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat, baik kepada khotbah Jumat itu diselingkan bahayanya kebakaran, juga di gereja-gereja. Itu disampaikan di mana wilayah itu berkaitan dengan masyarakat. Itu yang harus dilakukan. Kalau ini terjadi terus, ini sangat membahayakan. Di beberapa negara maju aja sulit untuk memadamkan gitu. Pak, terima kasih atas waktunya.
Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Daro Riwonodipuro terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh fenomena El Nino ataupun kemarau berkepanjangan. Tadi memang disampaikan bahwa kejadian atau fenomena El Nino ini memang menyebabkan beberapa permasalahan, salah satunya tadi kebakaran hutan dan lahan. Tadi disampaikan bahwa Menteri KLHK dengan tegas Komisi 4 menyampaikan agar dilakukan penggeseran anggaran untuk mengatasi dan juga menangani masalah kebakaran hutan dan lahan ini. Tadi juga disampaikan bahwa masalah kebakaran hutan bukan saja masalah yang harus diantisipasi ataupun ditangani oleh pemerintah dan juga DPR, namun ini juga harus terdapat masyarakat dan juga pengusaha-pengusaha dari yang terkait untuk ikut andil dalam mengatasi permasalahan ini. Dan itu saja yang dapat saya laporkan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Saya Nazia Sudirja melaporkan untuk TVR Parlemen.